Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel Diners. Pada video dan kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soal SKB CPNS 2021 bidang kesehatan di perawat terampil ya, untuk keperawatan anak dan keperawatan komunitas. Pastinya ini sudah sesuai dengan kisi-kisi SKB CPNS 2021. Sebelum memulai, teman-teman bisa klik like, share, komen, and subscribe agar channel ini terus berkembang dan teman-teman juga bisa mendapatkan informasi kesehatan, keperawatan, dan tentunya pembahasan soal SKB CPNS tahun ini ya. Langsung saja kita mulai ya teman-teman. Jadi bahan dan materi ini saya kutip dari bppsdmk.kemkes.go.id ya. Di situ ada untuk keperawatan anak. Jadi dalam memberikan asuhan keperawatan pada anak tentu berbeda dibandingkan dengan orang dewasa ya. Jadi banyak perbedaan yang diperhatikan di mana harus disesuaikan dengan usia anak serta pertumbuhan dan perkembangan, karena perawatan yang tidak optimal akan berdampak tidak baik secara fisiologis maupun psikologis anak itu sendiri. Jadi di keperawatan anak ini banyak perbedaan yang harus diperhatikan antara dewasa dan anak. Anak juga ada usia-usianya, itu harus diperhatikan juga ya perkembangannya. Lanjut ya untuk keperawatan anak. Jadi ada peran penting nih seorang perawat anak ya, meliputi 1. Sebagai pendidik. Nah, perawat berperan sebagai pendidik baik secara langsung dengan memberikan penyuluhan atau penkes kepada orang tua, maupun secara tidak langsung dengan menolong orang tua atau anak memahami pengobatan dan perawatan anaknya. Kita memberikan penkes ketika si anak sedang dirawat di rumah sakit, atau kita home care ya, sambil memberikan pendidikan kesehatan atau penyuluhan ya. Yang kedua adalah sebagai konselor ya. Jadi perawat dapat memberikan konseling keperawatan ketika anak dan keluarganya membutuhkan. Hal inilah yang membedakan layanan konseling dengan pendidikan kesehatan, dengan cara mendengarkan segala keluhan, melakukan sentuhan, dan hadir secara fisik. Maka perawat dapat saling bertukar pikiran dan pendapat dengan orang tua tentang masalah anak dan keluarganya, dan membantu mencarikan alternatif pemecahannya. Bedanya dengan pendidikan ya, atau dengan sebagai pendidik, konselor itu hadir ya, jadi saling bertukar pikiran. Kalau untuk sebagai pendidikan bisa penkes lewat telepon atau webinar dan sebagainya. Tapi untuk konselor itu bisa hadir ya secara fisik ya, karena memang antara keluarga, perawat, dan anaknya sendiri itu kita harus memberikan konselingnya ya. Lanjut ya, pertama sebagai pendidik, kedua sebagai konselor, ketiga adalah melakukan koordinasi atau kolaborasi. Dengan pendekatan interdisiplin, perawat melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan anggota tim kesehatan lain dengan tujuan terlaksananya asuhan yang holistik dan komprehensif. Jadi kita melakukan koordinasi dengan kolaborasi dengan petugas kesehatan yang lainnya ya, atau tim kesehatan yang lainnya seperti dokter, bidan, ataupun ahli gizi dan sebagainya. Lanjut, peran penting seorang perawat sebagai pembuat keputusan etik. Jadi perawat dituntut untuk dapat berperan sebagai pembuat keputusan etik dengan berdasarkan pada nilai normal yang diyakini dengan penekanan pada hak pasien untuk mendapat otonomi, menghindari hal-hal yang merugikan pasien, dan keuntungan asuhan keperawatan yaitu meningkatkan kesejahteraan pasien ya. Itu. Dan yang terakhir adalah untuk sebagai peneliti ya. Sebagai peneliti, perawat anak membutuhkan keterlibatan penuh dalam upaya menemukan masalah keperawatan anak yang harus diteliti. Melaksanakan penelitian langsung dan menggunakan hasil penelitian kesehatan atau keperawatan anak dengan tujuan meningkatkan kualitas praktik atau asuhan keperawatan pada anak. Oke, itu adalah peran penting seorang perawat anak ya untuk di keperawatan anak sebagai pendidik, konselor, kolaborasi,
pembuat keputusan etik dan peneliti. Oke teman-teman, lanjut ya. Nah, ini ada teman-teman yang sudah ujian karena soal-soal ini keluar katanya teman-teman ya. Jadi untuk motorik kasar dan motorik halus ya. Ini saya ambil di Permendikbud ya 137 sampai 2014 standar nasional PAUD ya. Kalau untuk nomor 1 kan nilai agama dan moral ya. Jadi itu jangan dibaca ya. Hanya kita bacanya itu motorik kasar dan motorik halus ya. Untuk usia 2 sampai 3 tahun ya. Jadi motorik kasarnya itu berjalan sambil berjinjit. Yang kedua, melompat ke depan dan ke belakang dengan 2 kaki. Yang ketiga, melempar dan menangkap bola. Yang keempat, menari mengikuti irama. Yang kelima, naik turun tangga atau tempat yang lebih tinggi rendah. Maaf ya, tadi kepotong ya. Jadi yang kelima itu naik turun tangga atau tempat yang lebih tinggi atau rendah dengan berpegangan. Nah, untuk anak usia 3-4 tahun itu pertama itu berlari sambil membawa sesuatu yang ringan atau bola. Naik turun tangga atau tempat yang lebih tinggi dengan kaki bergantian. Meniti di atas papan yang cukup lebar, melompat turun dari ketinggian kurang lebih 20 cm, meniru gerakan senam sederhana seperti menirukan gerakan pohon, kelinci melompat, dan keenam, berdiri dengan satu kaki. Itu perkembangan fisik motorik kasar ya. Lanjut ya, untuk motorik halusnya itu untuk 2-3 tahun, pertama itu meremas kertas atau kain dengan menggerakkan 5 jari. 2. Melipat kain atau kertas meskipun merapih atau lurus. Ketiga, menggunting kertas tanpa bola. Keempat, koordinasi jari tangan cukup baik untuk memegang benda pipih seperti sikat gigi ataupun sendok. Untuk 3-4 tahun, itu menuang air, pasir, atau biji-bijian ke dalam tempat penampung. Kedua, memasukkan benda kecil ke dalam botol. Ketiga, meronce benda yang cukup besar. Apa sih meronce itu ya? Ini saya dapat screenshot dari Permendikbud. Yang keempat, menggunting kertas mengikuti pola garis lurus. Itu untuk motorik halus dan motorik kasar. Kenapa saya memberikan pembahasan ini? Karena ada beberapa teman yang udah ujian, katanya ini masuk ya ke salah satu soalnya. Tolong dihafalkan ya teman-teman. Lanjut ya. Nah, ini untuk vaksin nih. Vaksin anak nih, katanya juga keluar nih teman-teman. Jadi untuk vaksin sensitif beku. Vaksinnya itu hepatitis B ya, DPT HB pada suhu 5 derajat, maksimal setengah jam. Kalau DPT, DTTT maksimalnya itu 1,5 jam sampai 2 jam. DPT, DPT-HB, DT beberapa derajat Celcius di atas suhu udara luar ya. Maksimalnya 14 hari. Kalau hepatitis B dan TT 30 hari. Terus untuk vaksin sensitif panasnya itu polio dan campak BCG ya. Kalau polio itu beberapa derajat di atas suhu udara luar atau kurang dari 34 derajat. Maksimal bertahannya 2 hari. Campak dan BCG itu maksimalnya tuh bertahan 7 hari. Itu untuk perawatan anak ya teman-teman ya. Jadi semua pembahasan di sini kemungkinan keluar ya gitu di SKB tahun ini. Karena sumbernya itu dari teman-teman yang juga sudah melakukan ujian. Lanjut ya. Untuk keperawatan komunitas ya. Pelayanan keperawatan komunitas adalah seluruh masyarakat termasuk individu, keluarga, dan kelompok yang beresiko tinggi seperti keluarga penduduk di daerah kumuh, daerah terisolasi, dan daerah yang tidak terjangkau termasuk kelompok bayi, balita, lansia, dan ibu hamil. Itu menurut Veronica Nuraini dan Supriyono. Menurut American Nurse Association ya, keperawatan kesehatan komunitas adalah suatu sintesa dari praktik kesehatan masyarakat yang dilakukan untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan masyarakat. Praktik keperawatan kesehatan komunitas ini bersifat menyeluruh dengan tidak membatasi pelayanan yang diberikan kepada kelompok umur tertentu, berkelanjutan dan melibatkan masyarakat. Nah, tujuan dari keperawatan komunitas itu ya, pertama itu promosi kesehatan,
Promosi kesehatan pada tujuan keperawatan komunitas ini berarti adalah suatu upaya untuk membantu masyarakat menjadikan gaya hidup mereka sehat optimal. Yang kedua adalah proteksi kesehatan. Proteksi kesehatan merupakan upaya perlindungan sekelompok masyarakat terhadap terpaparnya suatu penyakit. Dan yang ketiga adalah pencegahan penyakit dan penyembuhan. Pencegahan penyakit merupakan upaya dalam mencegah terjadinya penyakit pada kelompok yang beresiko. Sedangkan penyembuhan adalah upaya yang dilakukan pada kelompok masyarakat yang telah terkena penyakit. Nah, ada beberapa model perawatan komunitas ini teman-teman ya. Jadi pertama itu modelnya model self-care menurut Dorothy Oren. Mungkin sudah tidak asing lagi dengan kata self-care atau mandiri ya. Kemandirian komunitas adalah tujuan akhir dari pelayanan keperawatan komunitas. Model ini lebih menekankan kepada self-care atau mandiri untuk mempertahankan kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan komunitas dalam keadaan baik sehat maupun sakit. Menurut model healthcare system, menurut Betty Neumann ya, model kedua yang akan dibahas adalah model healthcare system. Dikembangkan berdasarkan filosofi primary healthcare atau pelayanan kesehatan utama yang memandang komunitas sebagai klien. Kliennya bisa meliputi individu, kelompok, keluarga, komunitas, ataupun kumpulan agregat lainnya yang dipandang sebagai suatu sistem terbuka yang memiliki siklus input, proses, output, dan feedback sebagai suatu pola yang dinamis. Yang ketiga itu adalah model keperawatan komunitas sebagai mitra atau community as partner menurut Anderson dan McFarland ya. Jadi menurut si Anderson and McFarland ini ya dikembangkan berdasarkan model Newman dengan pendekatan totalitas manusia untuk menggambarkan masalah kesehatan yang ada. Model ini sekaligus menekankan bahwa primary healthcare sebagai filosofi yang mendasari komunitas untuk turut aktif meningkatkan kesehatan, mencegah dan mengatasi masalah melalui upaya pemberdayaan komunitas dan kemitraan. Kita sekarang langsung latihan keperawatan anak ya. Kalau untuk keperawatan komunitas itu kata teman-teman yang sudah ujian sedikit sih teman-teman. Jadi ya keperawatan anak tapi banyak ini teman-teman. Langsung kita ke latihan soal keperawatan anak ya teman-teman ya. Pertama itu peran penting seorang perawat anak dalam keperawatan adalah kecuali A. sebagai pendidik, B. sebagai konselor, C. sebagai pembuat keputusan etik, D sebagai peneliti, atau E sebagai advokat ya. Teman-teman tadi udah jelaskan teman-teman ya. Jadi bahwa untuk peran penting seorang perawat itu dalam keperawatan adalah selain E ya sebagai advokat, yaitu untuk sebagai pendidik, sebagai konselor, sebagai pembuat keputusan etik, dan sebagai peneliti. Itulah peran penting seorang perawat dalam keperawatan anak. Jadi kalau kecuali berarti sebagai advokat ya. Lanjut ya teman-teman ya. Ibu Y membawa anaknya usia 3 tahun ke poliklinik untuk dilakukan pemeriksaan tubuh kembang. Dan dokter menginstruksikan untuk berdiri dengan satu kaki. Nah, instruksi dokter ini tersebut salah satu bentuk latihan perkembangan fisik apa? Ya, A. motorik halus, B. motorik otak, C. motorik kasar, D. motorik lengan, atau E. motorik kaki. Jadi jawaban yang tepat adalah model C ya, motorik lengan, motorik kasar, maaf. Untuk motorik kasar itu ini kan menginstruksikan untuk berdiri dengan satu kaki ya. Ada di nomor 6, berdiri dengan satu kaki itu umur 3 sampai 4 tahun. Teman-temannya bisa dibaca ya. Lanjut untuk soal keperawatan anak, vaksin yang sensitif beku. Nah, kecuali A. hepatitis B, B. DPT, C. HB, D. campak, atau E. DT. Langsung kita jawab, ternyata adalah jawabannya D ya. Yang sensitif beku itu ada D. campak. Kalau yang lainnya adalah sensitif panas ya. Bisa dibaca ya. Kalau untuk vaksin yang sensitif beku itu adalah hepatitis B, DPT, DT, TT, dan HB ya. Itu yang sensitif beku. Kalau campak itu sensitif panas ya, suhu panas. Lanjut ke latihan keperawatan komunitas. Memandirikan komunitas agar dapat menolong dirinya sendiri dalam menghadapi masalah kesehatan adalah tujuan dari model keperawatan menurut model titik-titik. A. Self-care menurut Orem, B. Healthcare system menurut Betty Newman,
C. Komunitas sebagai mitra menurut Anderson and McFarlane. D. Adaptasi menurut Royce. Atau E. Komunitas menurut Ryan. Ini kata kuncinya adalah menolong dirinya sendiri. Berarti kata-katanya self care ya. Jelas ya, jawabannya A ya teman-teman ya. Langsung ke latihan berikutnya. Tujuan dari keperawatan komunitas yaitu A. Proteksi kesehatan. B. Pembaharu kesehatan. C. Role model. D. Konselor kesehatan. Atau E. Pendidikan kesehatan. Jawabannya A ya, proteksi kesehatan. Itu adalah tujuan dari komunitas, perawatan komunitas ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi yang bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe ya, agar saya terus bersemangat untuk membagikan pembahasan dan latihan soal di SKB Kesehatan tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.